Inilah pola hidup sehat yang diajarkan Islam. Bagaimana Islam mengajarkan? Insya Allah kan gampang sekali, asal mau aja. Apalagi yang banyak banget yang tanya ke saya, ternyata nurunin berat badan itu gampang banget, asal mau. Anda masih zaman sekarang kan gak kayak zaman dulu, ya. Banyak yang masih mahasiswa sudah gemuk-gemuk. Kenapa gemuk? Karena tiap hari makan gula. Olahraganya jarang, puasanya jarang, sayurnya jarang, buahnya jarang, air putihnya jarang. Wah, salam. Ya, seperti itu. Baik, nanti kita akan belajar, teman-teman, bagaimana insya Allah, semoga Allah mudahkan, bagaimana memperbaiki itu semua. Ya, dan Allah SWT telah memberikan konsep yang sangat jelas. Pertama begini, kalau kita membahas tentang tubuh kita ini, jadi logikanya begini aja. Kalau Anda punya motor, teman-teman yang punya motor di sini kan ada jadwal rutinnya kan, di servis gitu kan, per berapa kilo, segala macam lah gitu, atau berapa bulan. Nah, manusia juga sama. Sebenarnya dalam tubuh kita itu ada satu proses yang dikenal sebagai apoptosis. Apoptosis itu bunuh diri terprogram sel. Bunuh diri terprogram sel. Rata-rata apoptosis itu terjadi 11-14 hari rata-rata ya. Kalau kita ambil tengahnya, maka akan ketemu 12 hari. Kalau kita bagi antara 1 tahun dibagi 12 atau 365 dibagi 12, maka akan ketemu angka 30. Jadi 30 itu apa? Program rutin servis tahunan badan kita yang kita kenal sebagai puasa Ramadan. Setiap hari tubuh kita itu dikondisikan untuk bunuh diri sel yang rusak. Tapi pertanyaannya, kenapa Ramadan tidak memberikan efek? Kenapa? Makannya banyak, makannya nggak sehat, udah gitu apa? Ngajinya kurang. Kalau Ramadan bukan bulan banyak makan. Ramadan adalah bulan banyak ibadah. Karena 11 bulan kita sudah banyak makan, gitu. 30 Ramadan. Pertanyaannya, kenapa Ramadan lagi tidak memberikan efek yang baik kepada kita, teman-teman sekalian? Kenapa? Karena kita tidak mengasup apa yang sepantasnya masuk ke badan kita. Coba lihat, Ramadan biasa bukanya pakai apa? Pakai apa? Gorengan. Emang nggak boleh makan gorengan? Nggak halal. Gorengan halal, pertanyaannya. Tapi toyib nggak dia? Baik nggak dia? Baik? Baik. Contoh gini deh. Ini contoh. Kita belajar ya, bukan untuk mencela atau menghina makanan, bukan. Ini ada satu cup, satu gelas strawberry. Sehat? Ngomong sehat pun susah. Hah? Sehat ya? Tolonglah direspon. Sehat ya? Insya Allah. Kalau Anda makan ini, ya misalkan ya, Anda akan sehat? Insya Allah sehat. Nah, ini contoh. Nah, satu lagi di sini, misalkan nih, ada satu cup yang isinya apa? Apa tuh, cilok ya? Ini kan yang biasa pakai cup gitu loh. Sebasreng, apalah itulah namanya. Pokoknya yang cup yang sama, sebelum mungkin cilok cireng gitu loh. Yang dicelupin dalam kuah kacang itu. Betul nggak? Kira-kira sehatan yang mana? Yang kanan ini atau yang kiri? Yang ini kan? Kalau Anda dikasih pilihan makan, yang dimakan yang di mana? Kiri. Kenapa dimakan? Jawabannya karena enak. Enak, sehat nggak? Nggak sehat. Ini enak nggak? Enak juga sebenarnya. Itu sebabnya banyak masalah kesehatan zaman sekarang terjadi gara-gara apa? Gara-gara kita makan untuk memenuhi kebutuhan seleranya kita. Itu aja sebenarnya. Nafsunya dipenuhi, dan itu bagian dari penyakit sebenarnya. Apakah kita nggak boleh makan yang cilok, cireng, atau gorengan tadi? Boleh, nggak ada yang larang. Cuma pertanyaannya, kalau ada yang lebih baik, kenapa nggak pilih yang lebih baik? Apalagi kayak sekarang, ada pernah tanya ke saya, dokter, bagaimana caranya saya mahasiswa nih bisa hidup sehat ala-ala JXR-an gitu kan? Saya bilang, oh, gampang banget kalau mahasiswa, puasa aja terus, iya kan? Betul nggak? Lagi mau iftar, datang ke masjid yang ada iftar jamaahnya, yang buka puasa bersama itu loh. Nggak ada modal kan? Makan kurma 2-3 butir, habis itu modal beli buah sedikit, ini 10.000, 15.000, sudah cukup sebenarnya. Cuma untuk melakukan itu susah nggak? Susah. Makanya sering saya sampaikan, teman-teman sekalian, hidup sehat itu kayak orang bangun tahajud. Susah nggak? Susah. Tapi kalau kita nggak maksain bangun tahajud, sampai mati juga nggak bakal tahajud. Gitu? Sama juga hidup sehat. Pertanyaannya, ini kita kembali ke ini dulu. Untuk apa sih ngelakuin beginian? Ada satu kata yang mungkin teman-teman perlu ingat. Bukan kata sih. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim," kata Allah. Dan kami ciptakan manusia sempurna banget. Tolong coba berniat mulai sekarang. Untuk apa? Untuk mengembalikan jasadnya kita ini kepada Allah dalam keadaan yang baik. Kembalikan jasad yang Allah berikan kepada, atau titipkan kepada kita, ada ruhnya di sini, kepada Allah dalam keadaan yang, bukan mengembalikan jasad ini dalam keadaan yang penuh dengan penyakit. Coba pikir baik-baik. Artinya apa? Penyakit yang muncul itu sebagian besar karena apa? Karena manusia makannya karena kepentingan lidahnya. Itu aja sebenarnya. Padahal Al-Quran sudah Allah jelas, sudah Allah kasih teguran. Kata Allah apa? Surat Abasa. "Falyanzuril insana ila ta'ami." Tapi kenapa yang kalian makan, kata Allah kan gitu kan? "Falyanzuril insana ila ta'ami." Perhatikan apa yang kalian makan. Disuruh mikir, "Anna sobabna ma'asobba," kata Allah. Kami turunkan dari langit segala macam lah. Seperti itu.
Jadi kalau Anda mau makan, coba pikir baik-baik. Yang saya makan ini kira-kira bikin masalah atau tidak ke badan saya? Bikin sehat atau tidak? Sebab apa? Kalau dibiarkan terus-menerus Bapak-Ibu sekalian, teman-teman sekalian, terjadi apa? Akan terlukai nanti fitrahnya. Fitrahnya terlukai. Manusia itu sejatinya hanya makan yang baik-baik, hanya makan yang sehat-sehat saja, hanya makan yang halal saja. Baik, saya kasih contoh begini. Kemarin ada kru TV cerita ke saya. Jadi mereka ada acara ruqyah, gitu kan. Lalu akhirnya diruqyahlah pasien tersebut, dan subhanallah, apa yang terjadi? Yang terjadi itu pasiennya tenang gitu kan. Setelah diruqyah sepertinya si ustadznya itu mungkin lihat kajian saya juga mungkin. Akhirnya sama ustadznya dikasih ini tempe. Tempe ini dikasih sama dia dalam, tidak digoreng pasti. Tempe kan justru lebih sehat kalau Anda makan mentah. Sudah tahu lah ya. Jadi akhirnya sama ustadznya dikasih tempe sama kurma. Waktu setelah dikasih tempe sama kurma itu, kita subhanallah, pasien tadi, orang yang kena gangguan jin tadi itu, sihir tadi itu, bereaksi dengan reaksi yang sama saat dia diruqyah. Kebayang ya maksudnya? Dia teriak Allah sekali, habis makan tempe sama kurma. Kok horor banget sih? Enggak lah. Bukan itu pesannya. Jadi ternyata saya tanya sama ustadznya, saya bilang sama kru itu, apa komen ustadznya apa? Jadi komennya ternyata Masya Allah, jin itu nggak suka makanan sehat, nggak suka ya. Berarti kalau saya makan yang nggak sehat, berarti saya kena jin. Bukan itu. Tapi lebih ya nggak kuat kita menjaga. Maksudnya kita nggak bisa menahan hawa nafsu. Sekarang begini, logikanya aja nih. Karena manusia dibekali Allah dengan nafsu. Teman-teman sekalian, saya, Anda, kalau sekarang diberi pilihan makan sama tidak makan, pilih mana? Saya akan pilih makan. Karena ada nafsu kan? Malaikat aja nggak makan karena nggak ada nafsu. Nah, supaya manusia tidak terus-menerus makan, maka Allah perintahkan tidak makan. Namanya puasa Ramadan kan? Supaya dapat bonusnya bertambah lagi, akhirnya Allah memberikan lagi syariat melalui baginda Nabi SAW. Ya tahu, setelah Ramadan ada 6 hari Syawal. Setelah 6 hari Syawal ada lagi puasa Senin Kamis. Setelah puasa Senin Kamis ada lagi puasa Ayyamul Bid. Setelah Ayyamul Bid ada lagi puasa sunnah. Lihat urutannya itu. Fungsinya untuk apa? Untuk menjaga iman. Dan hubungan apa dengan makanan? Karena beberapa ulama menyebutkan bahwa ada 2 penyebab lemahnya iman. Yang pertama apa? Banyak makan. Lemah. Anda, teman-teman sekalian, tidak akan bisa menangis saat membaca Al-Quran dalam kondisi perut kekenyangan, betul? Gak bisa. Kita tidak akan bisa berdoa sambil berlinangan dalam kondisi kekenyangan, makan cilok, cireng, seblak, nasi goreng, gak bisa. Serius. Karena dia gak connect dia. Gak bisa. Yang pertama itu. Yang kedua apa? Bukan kurang tidur, banyak ngomong yang gak bermanfaat. Jadi kalau Anda ketemu dengan teman yang banyak ngomong gak bermanfaat, tinggal dilanjut. Beli jilbab di mana? Kamu beli jilbab kan? Pasar Baru. Kan selesai. Tanyakan itu doang kan? Cukup itu jawabannya, karena beli di Pasar Baru. Dia nggak tanya dengan siapa, jam berapa, kapan, kan nggak tanya, nggak usah lebih-lebih kan. Cara kita untuk menjaga, jadi kata Nabi apa? Bicaralah yang penting, kalau nggak penting diam, kata Nabi kan gitu kan. Itu sebabnya salah satu cara kalau teman-teman baca di waktu Nabi Zakaria mau diberikan atau dianugerahin anak oleh Allah SWT, salah satu tandanya apa? Dia tidak bisa bicara kecuali berzikir selama 3 hari. Ya, sering saya sampaikan bagi orang yang mau promil itu program hamil, salah satu caranya apa? Usah banyak ngomong, zikir aja terus. Dan memang dalam Al-Quran juga sama, Allah katakan dalam surat Nuh, Allah bilang apa? Berbanyaklah berzikir, istighfarmu itu akan memperbanyak anakmu, kata Allah. Istighfarmu itu akan memperluas kebunmu, memperbanyak harta. Itu solusinya spiritual. Maka dalam Islam, ketika teman-teman ya ada penyakit, ada masalah segala macam, jangan cari yang lain dulu, cari Allah dulu. Kecuali emergency, nggak ada perdarahan, patah tulang, itu lain cerita. Tapi kalau ada apapun yang sifatnya kita butuh solusi, Nabi SAW ajarkan apa? Berwudu 2 rakaat, habis berwudu sholat sunnah 2 rakaat. Itu minta petunjuk sama Allah. Itu solusinya. Ya. Jadi berarti kita mulai sekarang nih makannya harus mikir. Iya, makan harus mikir. Ceritanya lagi belum selesai yang ini tadi. Jadi ceritanya si Ustaz tadi itu, saya tanya lagi ke beberapa teman-teman peruqyah, apa memang jin tuh nggak suka dengan makanan? Nggak suka, termasuk nggak suka dia dengan rimpang-rimpangan. Ada 2 rimpang yang jin nggak suka banget, brotowali sama temulawak. Nggak suka banget ya. Bahkan beberapa teman-teman itu cerita, teman-teman peruqyah, kebetulan saya nggak meruqyah ya. Jadi teman-teman itu cerita, ada beberapa orang-orang yang ketika diberikan habatus sauda oleh orang yang baik ya, orang yang soleh, teman-teman sekalian, itu ternyata langsung bereaksi. Imam Ahmad bin Hambal itu pernah suatu diminta tolong oleh orang untuk meruqyah. Ada orang kena gangguan sihir, jin seperti itu, dia diminta tolong. Bapak Ibu, teman-teman tahu nggak apa yang dikerjakan? Apa datang ke tempat orang itu? Dia bilang apa? Bawa sandalku ini, dia bilang. Pukulkan ke badan dia, jin akan pergi. Modal sandal doang, gitu loh. Imannya orang dulu kayak begitu. Ya baik. Nah, begini. Ceritanya kembali ke cerita Ustaz tadi. Dia bilang gini teman sekalian. Dia bilang gini, Masya Allah, dia bilang, saya berapa kali saya Ustaz, coba dikendalikan makannya, saya bilang, kurangi makannya, bla 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 segala macam. Hikmat dari Allah. Ini kan macam-macam lah hujah-hujah beliau kan. Tiba-tiba kemarin adalah suatu hari itu saya dapatkan hasil labnya. Dan hasil labnya memang mencengangkan sekali. Kenapa mencengangkan? Karena boleh dikatakan, ya menurut saya sih sudah positif diabetes gitu loh. Kenapa diabetes? Ya salah satunya karena terlalu banyak nasi.
putih kan gula tuh ya, seperti itu. Maka saya cuma berpesan, hanya bisa berpesan, yuk jaga ya, makannya jaga, mikir kalau mau makan.